Salam sejahtera buat saudara-saudaraku dimanapun saudara-saudaraku berada. Rahayu, 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 salam persatuan dan kesatuan Nusantara. Saya ingin membahas dari penglihatan saya tentang mengenai keadaan Nusantara saat ini, yang mungkin saudara-saudara sendiri juga sudah tahu keadaan Nusantara dan kejadian-kejadian tanah air. Banyak saya lihat di situ adalah banyak kejadian-kejadian yang mempunyai dampak di masa depan, yang terkait masa kini dan masa depan. Karena semua saya lihat adanya awal dan adanya suatu sebab akibat dan juga hasil dari apa yang terjadi dari masa kemarin dan terjadi pada masa sekarang dan akan terbawa di masa yang akan datang. Dari penglihatan saya dan kekhawatiran saya melihat keadaan Nusantara yang seperti ini, yang mungkin Indonesia dianggap memiliki persatuan dan kesatuan Pancasila. Saya lihat tidak ada Pancasila di Indonesia. Dan mungkin ada yang mengkaitkan di dalam undang-undang pun juga ada, undang-undang adalah bagian dari Pancasila. Tapi menurut saya tidak. Karena kenapa banyak negara-negara yang tidak memiliki Pancasila dan tidak berpancasila, itu pun juga mempunyai aturan-aturan kemanusiaan, aturan-aturan kemanusiaan. Dan saya lihat bagi seluruh negara dimanapun dan negara apapun di dunia ini, inti dari seluruh aturan tersebut, inti dari segala pelaksanaan kepemerintahan tersebut hanyalah untuk menuju dari keadaan yang bisa menjadikan masyarakat itu sejahtera. Tapi bukankah kita seharusnya bisa melihat dan mengenalkan apa yang dimaksud dengan kesejahteraan, apa yang dimaksud dengan kemerdekaan? Kemerdekaan itu sebenarnya bukan milik dari suatu negara, tapi milik setiap kepribadian bagi seluruh masyarakatnya. Mungkin sulit ya teman-teman, ini sangat kita jelaskan pun juga sangat sulit, karena ini mencakup suatu bentuk kepribadian seseorang terhadap kepuasan hidup dan penerimaan hidup seseorang itu sendiri terhadap kehidupannya itu sendiri, kepada bangsa itu sendiri, kepada keyakinan seseorang itu sendiri. Karena saya bilang sulit, kenapa? Selama ini mungkin suatu kesejahteraan ataupun kemerdekaan yang sesungguhnya ini belum dijelaskan di dalam pendidikan apapun, dan juga belum dijelaskan bagi kepemerintahan kepada masyarakat. Jadi untuk mengenal bahasa saya yang mungkin seperti ini sangat sulit. Dan untuk mensejahterakan masyarakat itu sangat benar-benar sebagai kepemerintahan atau kepala negara tersebut, dan juga
segenap anggota pelaksanaan negara tersebut, seluruh dan semuanya ini harus sangat-sangat benar-benar terkait dan sangat-sangat bertanggung jawab tentang pengenalan arti kemerdekaan dan arti kesejahteraan masyarakat itu tersebut. Ini contoh. Saya mungkin orang bodoh, tapi saya hanya mengamati dan prihatin terhadap Nusantara yang saat ini saya anggap semakin bukan sangat lebih baik bagi saya untuk mengenai tentang moralitas, mengenai kebijakan itu sangat melemah karena hilangnya Pancasila dan tidak adanya Pancasila tersebut. Kenapa saya bilang begini? Karena Pancasila itu yang saya lihat bukan sesederhana sebagai ideologi lambang dan ideologi kenegaraan bangsa Indonesia, tapi itu lebih meliputi dari pemahaman arti hidup untuk berkeyakinan di dalam kehidupan berbangsa bernegara, untuk menciptakan persatuan dalam perbedaan yang meliputi seluruh aspek kehidupan, dari yang nampak dan tidak nampak, seperti halnya mungkin sukma dan raga kita. Di situ juga diterangkan tentang ketuhanan sampai meliputi kemanusiaan. Ketuhanan yang mungkin tidak bisa dijelaskan dengan pemahaman satu aliran agama, tapi ketuhanan yang meliputi seluruh aliran agama. Dan Indonesia seharusnya mempunyai penjelasan dengan arti ketuhanan dengan tidak berpihak dari agama apapun. Karena terjadinya hal seperti ini, mungkin masyarakat saya lihat sudah tidak percaya dengan adanya kepemerintahan yang mungkin dikelola oleh saudara-saudara kita, dan dia mengambil keputusan Pancasila itu dianggap seperti apa, bagaimana, kebenaran yang apa, katanya negara berpancasila kok begini, kok begitu, tapi kenyataannya kok begini, bahwasanya tapi Pancasila dibela-bela begini, tapi kenyataannya pelaksana dari segi kepemerintahannya kok begini. Akhirnya masyarakat itu mengambil dari sesuatu hal yang mereka pahami, dari apa yang dia pahami, yaitu beralih atau mengambil pemahaman arti hidup itu kembali kepada keyakinan masing-masing dari apa yang mereka amati dari kecil dan apa yang mereka pahami dari kecil, entah itu benar atau salah, tapi sudah tertanam dari kecil karena faktor lingkungan, itu akhirnya menjadi keputusan untuk menciptakan negara yang seperti apa yang mereka pahami. Karena kenapa seperti itu? Karena di dalam kepancasilaan suatu negara bangsa Indonesia diri kita saat ini tidak mencerminkan dan tidak memiliki suatu tokoh yang mempunyai jiwa kepancasilaan supaya memiliki menjadi cermin masyarakat supaya bisa mengakui bahwasanya negara kita negara Pancasila. Tapi saat ini hanya menjadi seperti patung, seperti lambang, hanya sekedar lambang tapi tidak bernyawa. Akhirnya negara kita itu seperti ada kehidupan tapi tidak bernyawa, dan menggunakan logika-logika
tanpa berdasarkan Pancasila yang sesungguhnya yang diharapkan oleh leluhur. Gitu. Dan di situ banyak kejadian-kejadian saya lihat pembelaan Pancasila, entah itu membela Pancasila yang bagaimana, atau dia membela Pancasila atau merasa mengamalkan Pancasila melalui undang-undang, karena beliau, teman-teman dari kita semua yang ada di instansi pemerintahan merasa memiliki bisa melakukan undang-undang tersebut, program tersebut dengan dai Pancasila. Begini. Keseimbangan negara yang kurang bisa bersama dari jiwa masyarakatnya, ini pasti saya yakin menimbulkan suatu perbedaan yang pasti akan berbeda lebih jauh. Dan negara yang berpancasila ini tidak pantas, menurut saya tidak pantas sebagai tokoh pemimpin negara. Bapak Jokowi mengatakan bahwasanya kita tertinggal dari negara-negara lain. Kita melihat dari bangsa-bangsa lain. Negara berpancasila menurut saya tidak seperti itu. Seharusnya negara berpancasila itu lebih mengutamakan prinsip dari bangsa itu sendiri untuk memicu yang lebih baik daripada siapapun. Karena menurut saya siapapun tidak pernah bisa menjadi kita, dan kita pun juga tidak pernah menjadi siapapun. Kalau suatu bangsa itu ingin mencontoh negara lain untuk lebih baik, bagi saya tidak akan pernah menjadi bangsa yang lain tersebut. Alangkah lebih baiknya bila kita memiliki persatuan yang kuat, kesatuan yang kuat, semua tidak akan sulit untuk menjadi apapun, untuk menjadi diri sendiri yang lebih baik, yang lebih sempurna daripada apapun. Karena kita terkait adalah kesatuan dan persatuan negara kita adalah pemahaman. Saudaraku semua dimanapun kita berada, keseimbangan negara ini sangat benar-benar dibutuhkan kerjasama yang kuat, bukan hanya pelaksana pemerintahan, tapi juga harus juga kuat kerjasama dari seluruh masyarakat. Dan apabila pemerintahan tersebut itu tidak pernah bisa bekerja sama oleh masyarakat, bagi saya bangsa tersebut tidak akan pernah bisa mencapai suatu tujuan untuk lebih baik. Nah, pemahaman tersebut dan kesadaran tersebut, kesadaran masyarakat tersebut seharusnya ini benar-benar tertanam dan menjadi jati diri suatu pemahaman masyarakat untuk percaya kepada keyakinan berbangsa bernegara untuk lebih baik dan saling bekerja sama untuk menciptakan kesejahteraan masing-masing. Kita mengambil contoh, saudaraku, kehidupan menurut saya tidak seringkas, tidak semudah dari apa yang kita bayangkan dan apa yang kita pikirkan. Dan apalagi untuk menciptakan suatu kesejahteraan menggunakan materi. Contoh, ibarat setiap manusia, setiap warga negara Indonesia ini diberi uang 1 miliar.
per 1 orang setiap warga negara Indonesia. Ini contoh. Tapi bisakah pemerintah dan masyarakat mungkin apabila diberi uang 1 miliar tersebut, bisakah seseorang itu menjadi sejahtera? Apakah tidak akan menciptakan sesuatu hal yang seharusnya tidak dilakukan menjadi dilakukan? Seharusnya dia tidak melakukan hal yang tidak perlu, akhirnya dia menggunakan hal yang tersebut dan mengakibatkan seseorang itu tadi akan menempuh jalur kegagalan dan lebih terpuruk. Karena apa? Sesuatu hal yang bersifat seperti itu tidak menjamin kedamaian dan kesejahteraan orang tersebut. Karena hidup tidak seringkas, tidak semudah dari apa yang kita pikirkan. Mungkin kita bisa berbicara materi, tapi di sisi lain ada sesuatu hal yang tidak bisa dibeli dengan materi, yaitu kebahagiaan. Dan kenapa kita mau berpikir suatu kesejahteraan itu tadi berarah kepada materi? Itu. Jadi alangkah lebih baik menurut penglihatan saya mengajak saudara-saudaraku semuanya dimanapun kita berada, mari kita menjaga persatuan dan kesatuan ini. Dan saya menghimbau bagi seluruh instansi kepemerintahan dari RT sampai dengan presiden, gunakan hati nurani. Jangan hanya kita menggunakan akal budi untuk menciptakan hal yang baik. Karena mereka semuanya preman ataupun berandal ataupun yang baik, yang buruk adalah warga negara kita. Dan kita adalah negara yang bisa seharusnya menjadi contoh, memberi pemahaman mereka-mereka supaya tidak menempuh jalur-jalur yang bisa merugikan pemerintahan itu tersebut. Karena itu adalah tanggung jawab saudara semua yang ada di instansi pemerintahan dan tanggung jawab kita bersama, sebagaimana kita harus peduli terhadap sesama makhluk hidup di dalam kemanusiaan dan ketuhanan. Ketuhanan tidak melihat manusia, tapi melihat seluruh dari alam semesta. Mari saudara-saudaraku, kita saling menghargai, kita tanamkan Pancasila, dan kepemerintahan harus memiliki solusi yang tepat untuk menciptakan suatu kesejahteraan dengan ideologi yang benar. Bukan hanya dibuat gambar patung, tapi dibuat, dihidupkan di dalam jiwa masyarakat dan jiwa seluruh kepemerintahan, supaya tidak terlalu parah, tidak terlalu nemen-nemen, yang akhirnya berimbas kepada seluruh dampak pada masyarakat dan ekonomi bangsa ini akan lebih terpuruk apabila itu tidak dijalankan. Negara kita adalah negara satu-satunya yang berPancasila dan tidak dimiliki Pancasila dari negara-negara lain, dan seharusnya tidak memandang jauh, tidak terlalu jauh berkeinginan menjadi negara apapun dan mencontoh negara siapapun. Karena kita seharusnya negara yang berPancasila harus menjadi contoh bagi negara manapun, bagi siapapun. Di dalam mental, di dalam jiwa, di dalam kemanusiaan, di dalam ketuhanan, di dalam kebinekaan hidup. Terima kasih saudaraku. Wassalam. Salam sejahtera untuk saudaraku dimanapun berada. Salam persatuan, dan selalu kuatkan tanah air, kuatkan diri menjadi Garuda Indonesia, Pancasila Indonesia. Kitalah Pancasila masing-masing untuk berbuat baik dan peduli terhadap bangsa ini, saling mengingatkan, saling memahami. Tidak boleh kita merasa benar sendiri, walaupun berada di kedudukan tempat apapun.
dalam segi jabatan apapun, kita adalah satu dari semua perbedaan. Kita adalah tubuh bagi semua perbedaan. Indonesia adalah tubuh dan contoh bagi seluruh dunia. Terima kasih. Rahayu, salam sejahtera. Rahayu, rahayu, rahayu.